Halo semuanya, selamat datang di paparan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah ulasan yang benar-benar inspiratif dari Kak Joni Widodo yang berjudul Bila Kita Antar Teman Seperti Angsa. Siapa sangka ya, sekawanan burung ternyata punya masterclass biologi tentang apa arti sebenarnya dari persahabatan, kekompakan, dan kepemimpinan. Yuk, langsung aja kita mulai. Sekarang, coba deh kalian bayangin sebentar. Bayangin sekawanan angsa yang lagi bermigrasi di tengah langit musim dingin yang ekstrim banget. Mereka harus terbang ribuan kilometer cari tempat hangat biar bisa bertahan hidup. Tapi anehnya, mereka itu nggak pernah terbang sendiri-sendiri loh. Mereka selalu bikin formasi huruf V di udara. Nah, pertanyaannya, kenapa sih mereka repot-repot harus terbang pakai formasi huruf V? Coba kalian tebak sebentar. Ternyata jawabannya adalah murni karena keajaiban aerodinamika. Para ilmuwan nemuin fakta gila nih. Tiap kali seekor angsa ngepakin sayapnya, itu bakal nyiptain semacam dorongan udara ke atas buat angsa yang ada tepat di belakangnya. Dan gara-gara formasi huruf V ini, efisiensi terbang seluruh kelompok itu melonjak drastis, sampai 71%. Gila kan? 71% lebih efisien dibandingin kalau mereka terbang mencar-mencar nggak jelas. Otomatis, perjalanan mereka jadi jauh lebih ringan, hemat tenaga, dan pastinya nyampe tujuan jauh lebih cepat. Oke. Mari kita selami hal ini lebih dalam. Dari fakta biologi tadi, kita dapat nih pelajaran hidup yang pertama. Coba pikirin, waktu kita mutusin buat jalan sendiri-sendirian, nahan kerasnya angin masalah sendirian, wah kerasa berat dan capek banget pastinya. Tapi, pas kita bareng-bareng punya satu tujuan, saling nopang dan saling support, beban yang tadinya super berat itu tiba-tiba kerasa jauh lebih ringan. Bener banget. Karena emang nggak ada satupun manusia yang bisa survive kalau dia maksa hidup sendirian terus di dunia ini. Terus gimana sih praktiknya di dunia nyata? Kesuksesan besar itu hampir selalu lahir dari kerjasama. 3 poin ini jadi bukti nyata di mana kebersamaan itu benar-benar nyiptain kekuatan yang solid. Keluarga yang kuat, organisasi yang hebat, sampai bangsa yang besar, semuanya cuma bisa terbentuk dari kekompakan. Lucunya nih, kalau ada satu angsa aja yang nggak sengaja keluar dari formasi, dia bakal langsung ngerasain hambatan angin yang luar biasa berat. Dia pasti langsung capek. Terus apa yang dia lakuin? Dia bakal buru-buru balik masuk ke barisan biar dapat daya dorong dari teman-temannya lagi. Nah, kekompakan dan bergerak di arah yang sama itulah yang sebetulnya ngirit energi kehidupan kita. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan pelajaran kita selanjutnya soal teamwork. Waktu terbang dalam formasi, angsa yang posisinya paling ujung depan kan otomatis yang paling capek nahan angin ya. Pas dia udah mulai kelelahan, apakah dia egois maksa buat terus jadi si nomor 1 di depan? Sama sekali enggak. Secara natural dia bakal mundur ke belakang buat istirahat, dan angsa lain dengan sigap langsung maju ngegantiin posisinya. Mereka muter posisi leadership ini dengan super mulus tanpa ada drama atau ego sama sekali. Jadi, poin krusialnya di sini adalah, kepemimpinan sejati itu tentang berbagi beban. Ini pelajaran ketiga dari si angsa. Pemimpin hebat itu nggak harus selalu tampil kayak superhero yang kuat 24 jam non-stop. Pemimpin juga manusia, pemimpin pasti bisa capek. Makanya punya lingkungan dengan rasa saling percaya itu mutlak banget. Dalam tim yang sehat, setiap orang harus ready ambil tanggung jawab buat maju, tapi juga harus berjiwa besar buat mundur sejenak dan jadi support system. Ya, tujuan besar manapun nggak bakal kecapek kalau semua orang isinya cuma adu ego pengen tampil paling depan. Nah, sekarang kita pecahin satu lagi misteri yang sering banget kita dengar. Kalau kalian pernah merhatiin kawanan angsa lagi lewat di atas, kalian pasti tahu kalau mereka itu berisik banget. Mereka nggak berhenti-berhentinya ngeluarin suara riuh saling sahut-sahutan. Pertanyaannya, buat apa sih mereka berisik begitu? Kenapa mereka terus-terusan berteriak, apalagi angsa-angsa yang posisinya ada di barisan paling belakang? Percaya atau enggak, suara berisik dari belakang itu sama sekali bukan omelan loh. Itu sebenarnya sorakan dukungan. Mereka itu lagi ngasih semangat buat angsa yang lagi narik di depan biar tetap kuat nembus angin. Kalau diterjemahin ke bahasa manusia, teriakan mereka itu kira-kira bunyinya gini. Aku percaya padamu, kamu pasti bisa, kami bersamamu. Coba bayangin kalau di hidup kalian, teman-teman di belakang terus nyorakin hal yang sama. Wah, banyak banget loh orang di luar sana yang akhirnya nyerah bukan karena kurang pintar, tapi murni karena mereka ngerasa berjuang sendirian. Kata-kata afirmasi simpel dari orang terdekat itu ibarat energi vital yang bikin kita pantang nyerah. Yuk, kita mulai jadi penyemangat, bukan malah tukang ngejatuhin mental. Sampai di sini, kedengarannya kehidupan kawanan burung ini super harmonis kan? Tapi alam nggak selalu ramah. Ada kalanya, di tengah perjalanan panjang mereka, kejadian buruk terjadi. Seekor angsa tiba-tiba jatuh sakit, atau sayapnya kena tembakan pemburu. Badannya pelan-pelan melemah, nggak kuat lagi ngikutin ritme teman-temannya yang melesat cepat. Tenaganya habis. Dan akhirnya, dia mulai terpisah. Jatuh keluar dari formasi perlindungan rombongannya. Meluncur sendirian ke arah daratan.
Dan apa yang terjadi selanjutnya ini yang benar-benar bakal bikin kita merinding. Apakah angsa malang ini ditinggalin gitu aja biar yang lain tetap cepat nyampe? Ternyata enggak. Waktu dia jatuh ke tanah, dua atau beberapa angsa lain yang badannya 100% sehat bakal sengaja milih keluar dari formasi. Mereka ikutan turun buat nemenin dan ngelindungin angsa yang terluka tadi. Mereka benar-benar bakal stay nemenin angsa sakit itu sampai dia bisa sembuh dan terbang lagi, atau nungguin sampai sahabatnya itu menghembuskan napas terakhirnya. Mereka rela banget nunda perjalanan mereka sendiri demi teman yang lagi nggak berdaya. Inilah pelajaran kelima kita, dan menurut saya yang paling menyentuh dari semuanya. Persahabatan sejati itu nggak pernah diuji di meja pesta atau di atas karpet merah. Gampang banget nyari temen pas kita lagi sukses, lagi seneng, lagi di atas angin. Tapi teman sejati itu bukan yang cuma ikutan tepuk tangan pas kita menang, melainkan mereka yang tetap milih duduk di samping kita pas kita lagi hancur, lemah, dan hilang arah. Hidup ini ternyata bukan cuma soal balapan siapa yang paling cepat nyampe garis finish, tapi tentang siapa yang setia mau nemenin kita ngelewatin badai terburuk sekalipun. Menyadari semua hal ini, coba deh kita arahin cerminnya tepat di depan wajah kita, ke sisi kemanusiaan kita. Kalau burung angsa aja, makhluk yang sering kita pikir nggak punya akal budi selevel manusia, bisa paham bener soal kerjasama, rotasi leadership tanpa ego, dan kesetiaan yang luar biasa, terus kenapa manusia yang dikasih akal malah sering berbuat sebaliknya? Kenapa kita justru sering banget main sikut dan ngejatuhin rekan sendiri cuma demi ngejar ambisi pribadi? Kenapa sih kita gampang banget kena sindrom merasa paling hebat sendirian pas ada teman atau kolega yang lagi jatuh bangun ngadepin masalah? Kenapa kita kadang milih tutup mata, ninggalin mereka di belakang, cuma biar jalan kita menuju sukses nggak terhambat? Padahal, tantangan hidup yang paling ngeri itu sebenarnya baru bisa dilewatin kalau kita mau nyingkirin ego kita. Betapa indahnya ya kehidupan kita kalau kita mau benar-benar bersatu, saling support, ikhlas berbagi beban, dan janji buat nggak pernah ninggalin siapapun tertinggal di belakang. Sebagai penutup paparan kita, Kak Joni Widodo ngasih satu pesan mendalam yang super kuat. Sahabatku, marilah kita hidup seperti angsa. Karena pada akhirnya, coba deh kita renungin. Kebahagiaan sejati itu sama sekali bukan tentang seberapa tinggi posisi kita pas lagi berdiri sendirian di puncak kedinginan. Kebahagiaan yang real adalah tentang berapa banyak orang yang berhasil kalian bantu, kalian rangkul, kalian ajak terbang bareng-bareng buat nikmatin indahnya puncak itu. Jadi, siapa nih yang bakal kalian ajak terbang bareng hari ini?